Apakah benar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada anggota Kabinet Merah Putih dan Ketua Umum Partai Politik pendukungnya atas dasar kedekatan politik, bukan berdasarkan pengakuan negara atas kontribusi luar biasa? Kita langsung bahas bersama narasumber, sudah bergabung sambungan daring terlebih dahulu dengan Mas Adi Prayitno, selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore Mas Adi, apa kabar Anda? Masih di mute Mas, izin boleh di unmute Mas Adi. Mas Adi, sedianya kami juga turut mengundang dari Halo. pihak politisi, dari PCO juga, dari staf komunikasi Presiden, tapi melempar ke Kemensesnek dan kami juga belum bisa berhasil menghubungi PCO dan juga Kemensesnek. Kami tengah berusaha untuk menghubungi politisi Partai Golkar karena juga politisi Gerindra juga sulit untuk memberikan statement, melempar ke PCO. Ini ajaib, hari ini agak susah untuk mencari politisi Partai Gerindra, Mas Adi. Mas Adi, saya ke Anda terlebih dahulu, melihat pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan ini, kan kita yang paling menyoroti adalah soal ini juga ikut serta nih, Kabinet Merah Putih ikut mendapatkan, ketum partai politik juga ikut serta. Respon Anda dulu, Mas Adi. Ya, pertama tentu pemberian tanda kehormatan ke sejumlah pihak dan ke sejumlah orang ini pasti selalu menimbulkan polemik, pasti menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup krusial, terutama menyangkut nama-nama yang mungkin dinilai tidak punya kontribusi ataupun belum dianggap pantas untuk mendapatkan tanda kehormatan. Itu yang pertama, Mas. Tapi saya cukup meyakini bahwa sebenarnya pemberian tanda kehormatan yang semacam ini pastinya sudah didasarkan atas pertimbangan, atas tracking, termasuk juga hasil bagaimana record terkait dengan rekam jejak terhadap orang-orang yang kemudian diberikan tanda kehormatan semacam ini. Mungkin karena mereka itu dianggap punya dedikasi, punya loyalitas, punya keseriusan ketika dulu pernah menjabat, ketika saat ini sedang menjabat sebagai pejabat publik untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Itulah yang saya sebut sebagai penilaian subjektif yang dimiliki oleh pemerintah dan dalam memberikan tanda kehormatan semacam ini. Meski harus kita akui setiap pemberian tanda kehormatan itu selalu saja muncul pertanyaan-pertanyaan kritis. Terutama misalnya pihak-pihak yang mungkin dianggap masih belum cukup syarat untuk mendapatkan tanda kehormatan. Saya ingat persis ya, beberapa waktu lalu di era pemerintahannya Pak Jokowi ketika Fadlizon dan Fahri Hamzah juga mendapatkan tanda kehormatan dari Presiden. Itu kan juga mendapatkan kritikan yang cukup luar biasa. Fadlizon dan Fahri Hamzah dinilai sebagai sosok yang kontroversial, suka memberikan efek negatif kepada narasi-narasi politik kebangsaan, dan bahkan pemberian tanda kehormatan saat itu dianggap sebagai upaya untuk membungkam kelompok-kelompok kritis. Itu yang saya sebut sebagai hal-hal yang sifatnya kontroversial terkait dengan pemberian tanda kehormatan. Kali ini kenapa menjadi ramai? Tentu karena ada beberapa pihak, ada beberapa sosok yang dinilai perannya itu dinilai tidak terlampau ya untuk mendapatkan tanda kehormatan lah, belum signifikan. Wajar kalau kemudian pertanyaan-pertanyaan itu belakangan muncul. PR-nya bagi saya adalah pemerintah, jubir istana ataupun PCO sebaiknya memang harus menjelaskan dasar-dasar apa yang kemudian membuat sejumlah pihak yang selama ini mungkin kebijakannya kontroversial, seringkali menimbulkan kegaduhan, dan mungkin menimbulkan kontroversi, juga mendapatkan tanda kehormatan dari pemerintah. Yang paling disoroti ini soal, kita langsung angkat, kita bedah Mas, sosok-sosok yang menjadi perhatian publik. Ada pemberian tanda kehormatan kepada mantan terdakwa korupsi Burhanuddin Abdullah. Rekam jejak korupsi, apakah bisa dimaafkan jika memiliki nilai yang strategis di Republik ini, Mas? Ya, kalau kita sebenarnya menggunakan pendapat-pendapat publik, hal-hal yang punya masalah dengan persoalan hukum, sebenarnya dalam banyak hal itu diperdebatkan dan bahkan dinilai tidak layak untuk mendapatkan tanda kehormatan. Tapi sekali lagi tentu saja pemerintah dalam hal ini punya preferensi, punya pertimbangan-pertimbangan yang pastinya menurut mereka itu dianggap rasional sebagai bentuk terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang selama ini di luar kasusnya itu sudah memiliki peran-peran penting untuk bangsa dan negara. Di luar itu saya kira memang ada sejumlah pihak
sebut saja pejabat publik selevel menteri yang beberapa waktu yang lalu kebijakan-kebijakannya banyak kontroversial, Ya. sering dibully dan dikritik oleh publik, tapi juga mendapatkan Hmm. misalnya tanda kehormatan. Hal-hal yang semacam ini sebaiknya memang mesti dijelaskan secara terbuka kepada publik. Ya. Sebenarnya publik kita itu kan butuh rasionalisasi, butuh penjelasan-penjelasan yang kira-kira masuk akal atau tidak soal nama-nama yang diberikan tanda kehormatan ini. Karena saya kira tanpa ada penjelasan semacam itu, pastilah akan disertai dengan pertanyaan-pertanyaan kritis dari publik. Menurut Anda sosok menteri yang polemik tadi kita bahas Mas, soal nama tanda kehormatan bintang Mahaputra begitu ya, Adi Purna kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral, sekaligus Ketum Partai Golkar, Pak Bahlil Lahadalia, yang sempat disorot karena kasus Raja Ampat menunjukkan adanya pelanggaran tata kelola dan juga konflik kepentingan. Ini bagaimana kemudian? Saya masih belum bisa paham soal ini. Kenapa beliau dapat gelar tersebut, Mas Adi? Ya, saya kira memang dari 141 yang mendapatkan tanda kehormatan dari pemerintah, saya kira dalam banyak hal secara mayoritas harus kita akui adalah mereka yang sangat layak dinilai punya kontribusi, punya dedikasi sepanjang hidupnya memang memiliki loyalitas terhadap pemerintah, terutama untuk memberikan kontribusi apa yang terbaik di bidangnya, itu tidak bisa dibantah. Ya. Meski pada saat yang bersamaan ketika muncul figur-figur publik selevel menteri yang mungkin tracking kerjanya itu baru 6 bulan, baru 10 bulan, apalagi misalnya selama menjabat sebagai menteri itu begitu banyak Ya. kebijakan-kebijakan yang disorot misalnya, wajar kalau kemudian banyak pihak yang mempertanyakan ini. Ya. Oleh karena itu di awal saya menyatakan PR dari para jubira, juru-juru di istana termasuk PCO misalnya harus mampu menjelaskan apa misalnya sebab-sebab yang kemudian diberikan kepada pihak yang dinilai kontroversi itu. Oke. Misalnya contoh kalau betul Menteri SDM itu dianggap belum memenuhi syarat karena baru 10 bulan menjabat sebagai menteri, kira-kira begitu. Jangan-jangan memang ada argumen lain, misalnya sejak jadi menteri sebelumnya lah kemudian Menteri Pak Bahlil ini mesti layak diapresiasi. Kan beliau juga adalah Menteri BKPM, beliau itu juga adalah seorang aktivis, beliau itu juga misalnya adalah kalangan dari pengusaha yang memulai karir usaha dan politiknya dari bawah. Jangan-jangan hal yang semacam inilah yang kemudian dianggap sebagai syarat untuk mendapatkan tanda kehormatan dari Presiden. Ya. Bukan hanya Ketum Golkar, bukan hanya saat menjadi Menteri SDM yang umurnya baru 10 bulan. Saya kira di situ ya penjelasan saya, Mas. Oke, saya juga kami tim Newsroom masih mencoba menghubungi Ahmad Irawan begitu ya, politisi Golkar untuk merespon itu, tapi masih belum bisa berhasil bergabung untuk minta responnya. Ketumnya menjadi tokoh juga kemarin mendapatkan tanda kehormatan. Nama lainnya juga cukup menjadi perhatian, ini yang paling sering kita lihat bersama Pak Prabowo begitu ya, karena jabatannya memang melekat begitu, Seskap. Letkol Teddy Indrawijaya menerima bintang Mahaputra Utama dari Presiden. Mas Adi, apakah Anda bisa melihat jasa apa ya sejauh ini, kita lihat kontribusi apa yang sejauh ini diberikan oleh Teddy sejauh ini ke Republik ini, Mas? Ya, kalau kita tracking, Mas, satu persatu ya, pemberian tanda kehormatan ini kan diberikan kepada seseorang, diberikan kepada instansi ataupun badan yang dinilai punya dedikasi, dinilai punya keseriusan, dan dinilai punya kontribusi untuk bagaimana ikut serta dalam membangun bangsa dan negara. Kalau yang tadi ditanyakan, Bapak Teddy, kira-kira begitu, saya kira memang bukan hanya soal 10 bulan di pemerintahan kali ini, tapi membersamai presiden-presiden sebelumnya, itu saya kira menjadi suatu hal luar biasa yang sepertinya memang menjadi pertimbangan yang cukup serius lah, kira-kira begitu. Ya. Kenapa kemudian diberikan tanda kehormatan dari pemerintah. Oke. Oleh karena itu, sekalipun pemerintah itu punya argumen, punya rasionalitas, tapi seringkali publik itu selalu bertanya-tanya. Ada catatan-catatan kritis yang selalu disampaikan secara terbuka. Apa mungkin orang-orang semacam ini sudah layak mendapatkan tanda kehormatan ataupun tidak? Rata-rata biasanya tanda kehormatan itu adalah diberikan kepada mereka yang sudah senior, sudah malang melintang, dan sudah lama ikut berkontribusi terkait dengan pembangunan bangsa di masa yang lalu dan di masa-masa yang akan datang. Inilah yang saya sebutkan PR terbesar dari para juru bicara istana, juru bicara pemerintah dan PCO, menjelaskan satu persatu kira-kira apa saja yang kemudian menjadi indikator kepada orang-orang yang selama ini mendapatkan tanda kehormatan, padahal
masih dinilai belum layak untuk mendapatkan itu. Menurut saya, Ya. kalau itu penjelasannya diberikan secara terbuka, saya kira pertanyaan-pertanyaan kritis publik tidak akan pernah muncul. Tapi Ya. overall bagi kita ini sudah menjadi sudah menjadi realitas politik. Tanda kehormatan itu sudah diberikan dan itu artinya pemerintah menganggap 141 orang ini sudah dianggap layak dan pantas untuk mendapatkan ini. Sekalipun selalu disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup agresif. Ya, pandangan Anda, Mas, apakah ini kita berusaha untuk membangun meritokrasi atau hanya sekadar memperkuat barisan di Republik ini dengan pemberian penghargaan itu? Ya, saya kira memang ini bagian dari upaya dari pemerintah ya, memberikan kontribusi terkait juga ucapan terima kasih kepada pihak yang mungkin sepanjang hidupnya itu telah didedikasikan, terlepas dari posisinya apa. Ada yang ketua umum partai, ada yang jadi ajudan, ada yang jadi menteri, adalah mantan-mantan pahlawan bangsa dan seterusnya. Ya. Sepertinya pemerintahan kali ini memang tak akan pernah henti untuk selalu memberikan ucapan terima kasih, memberikan penghargaan kepada siapapun yang dinilai telah memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jadi sekecil apapun tokoh-tokoh itu yang sudah diperbuat untuk bangsa dan negara, saya menduga di masa-masa yang akan datang itu juga akan diberikan tanda kehormatan. Saya melihat pemerintahan kali ini adalah pemerintah yang sangat mudah untuk memberikan apresiasi kepada rakyat, kepada tokoh, kepada institusi, kepada organisasi yang sepanjang hidupnya dia juga serius untuk kepentingan bangsa dan bernegara. Saya kira di situ konteksnya. Baik, terakhir, Mas, tentu setiap pemerintahan punya kriteria, punya standar dalam memberikan sebuah penghargaan kepada tokoh-tokoh yang dianggap sudah berjasa. Tapi nampaknya sejauh ini termasuk saya juga masih belum paham begitu ya, apakah kriteria tersebut, standar tersebut bisa dipahami tidak hanya sekadar spekulasi yang berkembang di publik. Terakhir dari Anda. Ya, bagi saya dalam banyak hal ada dua logika yang selalu berhadap-hadapan. Kalau kita menggunakan logika pemerintah, logika kekuasaan, saya kira sudah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan terukur dan nasional. Jadi sekalipun ada nama-nama yang dinilai, dianggap belum pantas dan belum layak untuk mendapatkan tanda kehormatan, tapi kalau bagi pemerintah itu sudah sesuai dengan harapan, kalau bagi pemerintah itu sudah dianggap memenuhi kriteria, ya tentu siapapun tidak bisa menolak. Meski pada saat yang bersamaan, seringkali publik itu kan punya preferensi. Dia itu publik juga punya semacam argumen yang seringkali juga berhadap-hadapan dengan argumen pemerintah. Tapi inilah realitas demokrasi yang memang tidak bisa kita pinggirkan satu sama yang lain. Selalu ada distingsi, selalu ada jarak. Bagaimana logika-logika publik dalam banyak hal itu tidak beririsan dengan logika pemerintah. Disitulah sebenarnya letak dari juru bicara pemerintah, juru bicara istana, dan PCO untuk menjelaskan apa saja yang sebenarnya pihak-pihak dan tokoh-tokoh yang dinilai selama ini belum cukup pantas mendapatkan tanda kehormatan, tapi mendapatkan tanda kehormatan. Itu yang saya sebut, jangan-jangan bukan dihitung hanya 10 bulan saat menjabat, tapi dihitung ke belakang, memulai dari bawah, karir politiknya di rakyat biasa, menjadi pengusaha, kemudian loyalitas, militansinya, kemudian sungguh-sungguh berkontribusi untuk bangsa dan negara. Jadi jangan-jangan memang dihitung rekam jejaknya itu, ya memang sejak muda ketika dia itu sudah terlibat dalam instansi ataupun organisasi-organisasi tertentu. Kan itu yang perlu disampaikan ke publik sebenarnya. Perlu disampaikan ke publik, tapi sampai sore ini kita masih belum berhasil untuk menghubungi PCO dan melempar ke Mensesnek. Ini saya masih belum paham kenapa PCO sulit sekali nampaknya dikomunikasikan, dikontak untuk berdialog. Hanya memfilter beberapa isu, saya masih bingung dengan PCO pada tahun ini di Republik ini, pemerintahan Pak Prabowo. Kita harapkan ada perubahan di situ ya, sehingga muncul edukasi literasi ke publik, tidak hanya spekulasi yang berkembang soal pemberian tanda jasa ini kepada 141 tokoh. Sayang sekali kami masih tidak berhasil menghubungi Bapak Ahmad Irawan, politisi Golkar, sebagai salah satu partai politik yang juga ikut dalam barisan pemerintahan untuk menjawab isu ini. Kami akhiri dialognya. Terima kasih Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore. Assalamualaikum.